Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah salat maghrib Masjid Bani Umar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang masih ada pada diri kita adalah sisa umur yang menghadirkan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak ada seorang rasul yang paling sayang kepada umatnya melainkan Rasulullah. Tidak ada seorang rasul yang paling cinta kepada umatnya melainkan Rasulullah. Dan tidak ada seorang rasul yang bela-belain kita umatnya dari dunia sampai akhirat melainkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan anugerah terbesar kita umat Islam. Sehingga Rasulullah itu sama kita secara fisiknya sama, Pak. Tidak ada bedanya. Cuman beda kualitasnya. Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi bekerja, kita juga bekerja. Sama, cuman beda kualitas. Kalau Nabi dikit makannya, kalau kita dikit-dikit makan. Itu kita itu. Kalau Nabi dikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit, iya. Pak, Nabi punya keringat nggak? Punya nggak Nabi? Lah punya, kan manusia. Keringat Nabi sama keringat Bapak itu jauh berbeda, Pak. Kalau keringat Nabi mah wangi, ya lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya Aisyah kalau Nabi keringetan deketin, Pak, lah dielapin, lah wangi. Keringat Nabi wangi. Aisyah deketin ngelapin keringat Nabi karena wangi. Nah kalau keringat kita kan beda. Iya, jadi ibu-ibu kalau suaminya hari Minggu kerja bakti, ya kan di masyarakat, pulang kan keringetan tuh, gobyos, ya kan. Samperin,
Laki assalamualaikum, assalamualaikum, nyautin waalaikumsalam, sambut ya Allah papa minyak misik, ya. Cium lakinya, insya Allah muntah bisa. Keringatnya sama, kualitasnya beda. Nabi Muhammad punya ludah, kita juga punya ludah, tapi ludah kita sama Nabi jauh berbeda. Kalau ludah Nabi Pak bisa jadi obat. Sahabat Nabi kegigit kalajengking di ludahnya sama Nabi sembuh. Ada sahabat Nabi Pak, itu yang sakit mata, bengkak matanya merah, ditiup sama Nabi ludahnya, tuh itu mata yang bengkak merah Pak, diludahin sama Nabi sembuh. Tuh ludah Nabi mah. Coba ludah suami ibu dah, waduh bahaya. Misalnya ibu sakit mata nih, ngomong sama suami, papa, mama sakit mata, terus ludahin kayak Nabi. Emang lu mau gue ludahin? Mau Pak. Tuh laki habis makan pete, jengkol, ikan gesek, ikan peda. Kata lakinya, sini kamu. Pas dipegang diludahin sama lakinya, tungguin 3 jam. Korengan bisa tuh mata. Basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad seperti manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya beliau ke alam dunia, alam semesta girang, malaikat gembira, semua makhluk Allah gembira kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah teristimewa di antara rasul-rasul yang lain Pak. Apa istimewanya? Yang pertama, Rasulullah itu sebelum dilahirkan namanya udah ada. Rasul sebelum dilahirkan nur cahayanya udah ada. Padahal orangnya belum ada, tapi namanya udah ada. Saat Nabi Adam alaihissalam memberikan emas kawinnya terhadap istri tercinta dengan selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu menandakan apa? Rasulullah ada namanya. Ditanya, ya Adam, dari mana ente tahu itu nama Muhammad? Kata Nabi Adam, ra'aitu fi babil jannah maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lihat di pintu-pintu surga tertulis nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nama yang disebutkan setelah nama Allah, melainkan nama itu pasti orang mulia. Nama yang disebutkan setelah nama Allah pasti itu orang mulia. Orang tua kita orang mulia Pak, disebutkan setelah Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini. Apa kata Allah? Anishkurli, bersyukurlah engkau manusia kepadaku, kata Allah. Kepada siapa lagi? Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Maka orang tua kita disebutkan setelah nama Allah, pastikanlah orang tua kita adalah orang yang mulia. Maka Rasulullah diutus ke dunia itu gembira Pak. Bahkan untuk mengetahui bagaimana riwayat baginda Rasul, ulama-ulama membuat cerita itu dengan apa? Dengan nyanyian, dengan qasidahan. Muji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalid anta misbahus suduri anta syamsun anta badrun. Engkau laksana matahari dan rembulan. Itu pujian-pujian yang dibuat oleh ulama dengan bentuk syair, salawatan, agar gampang kita apalin, gampang kita ingat. Biasanya kalau cerita itu dengan narasi cerita biasa itu susah dihafalnya. Tapi kalau dengan nazam, dengan salawat, dengan syair akan gampang didengar. Maka dibuatkanlah itu nama Al-Syaraful Anam, Diba, Berjanji, Rawi. Marra'a wa
wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri marra'a wajhaka yas'ad. Siapa aja yang bisa melihat wajahmu ya Rasul, kayas'ad, pasti gembira. Ya karimal walidain, wahai manusia yang memulakan kedua orang tuanya. Hauduka safil mubarak, telagamu saf, bersih, jernih, mubarak, yang dingin orang yang minumnya. Siapa yang meminum telaga dari Rasulullah, maka orang itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wirduna yauman nusyuri, kami rindu kepada engkau ya Rasul pada hari kiamat nanti. Maka dibuatkanlah pujian-pujian untuk Rasulullah. Maka di antara hikmahnya Maulid ini, di antaranya kita bisa mengenal manusia yang mulia, yang dimuliakan tidak hanya oleh manusia, tapi dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada dirimu ya Rasul banyak contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan. Makanya Rasulullah Pak, mulianya Rasul itu di mana aja sama Pak. Mulianya Rasul di mana sama aja. Di tengah masyarakat Rasul mulia, di tengah anak istrinya Rasul mulia, di tengah umatnya Rasul mulia, di medan perang Rasul mulia, di depan umatnya Rasul mulia. Kemuliaannya nggak luntur. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalati fi askarin hina talqahu wa fi asyam. Rasulullah mah di mana aja kemuliaannya nggak bakal luntur. Kalau kita kan luntur Pak. Kemuliaan kita di kantor kita mau dihormatin, kan? Siapa? Siapa? Baik Pak, di kantor. Iya. Di rumah digentak bini ciut. Ada yang begitu? Ya di kantor siapa? Bini gentak, "Papa." Ya mah, ya ada yang begitu. Iya, ini ya. Digentak sama bini takut, padahal kumisnya baplang ke halaman pekarangan kecamatan. Digentak ke bini ciut. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Nah ini muka-mukanya. Iya. Terus Rasul memunya di mana sama Pak, nggak luntur. Di medan perang ya Rasul pejuang. Di depan muridnya, ya dia seorang pendidik. Di depan istrinya, ya dia seorang ayah, kepala rumah tangga. Di mana aja Rasul mulanya nggak bakal luntur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita baca yang namanya riwayat berjanji, ya itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada ulama yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti memuji orang-orang yang suka membaca riwayat Nabi. Ma min baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulid Nabi. Tidak ada rumah, tempat, masjid, musola yang di dalamnya dibacakan riwayat baginda Nabi. Mau Safur Anam, Marwawi, Bajanji, Diba, Sabtu Turor dibacakan. Illa khaffatil malaika ala dzalikal mahal awil bait awil masjid, melainkan malaikat akan datang ke tempat di mana dibacakan riwayat bagi Nabi. Ngapain malaikat datang? Mohon ampun kepada Allah bahwa orang-orang yang di dalam rumahnya di masjid musola dibacakan riwayat bagi Nabi, pulangnya dia ngaji, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab yang disebutkan dalam kitab, lupa saya namanya, itu dijelaskan ada ulama yang bernama Imam Ma'ruf al-Kakhi dalam kitab Syama'il disebutkan man hayya'a ta'aman liqira'ati maulid Nabi, siapa aja yang menyediakan makanan untuk dibacakan riwayat baginda Nabi, wa jama'a ikhwana, ngundang orang biar ngaji, wala bisa jadi dan pakai pakaian yang bagus, wa tabakhara bakal buhur,
wa ta'attar pakai minyak wangi, ta'ziman li maulid nabi, tujuannya untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dapat? Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula min nabiyyin, itu orang yang bacain riwayat Nabi di rumahnya, menjahit makanannya, pakai bukur minyak wangi, nanti di yaumul kiamat akan dikumpulkan bersama nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam kudu girang, Pak. Karena Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia sedunia hanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nanti dibangkitkan, Pak, dibangkitkan semua. Yang pertama dibangkitkan siapa? Malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencari mana makam Rasulullah. Sulit dia mencarinya. Dia mohon sama Allah, ya Rabb, berikan kami kemudahan untuk menemukan makam Rasulullah. Saat doa diterima, maka terbukalah namanya makam Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW itu bangun, Pak. Yang pertama ditanya Rasulullah kepada Allah, aina tarakta ummati, di mana engkau letakkan umatku ya Rabb? Hati ini enggak bahagia, hati ini belum senang sebelum engkau tunjukkan di mana tempat umatku nanti di yaumul kiamat. Nabi meninggal aja bangun masih ingat kita umatnya. Kata Nabi, saya belum redo, belum ikhlas kalau masih ada umatku yang masih berada di dalam neraka. Keluarin ya Allah, jangan ada satupun umatku masuk neraka. Sampai Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Siapa dia? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang membantah akan perintahku dialah orang yang enggak mau masuk surga. Makanya Rasulullah, Pak, itu luar biasa. Saat Allah utus malaikat Ijrail dan Jibril, malaikat Ijrail tugasnya ngapain, Pak? Malaikat Ijrail tugasnya ngapain? Nyabut nyawa. Allah utus malaikat Ijrail sama Jibril untuk memenuhi Rasulullah, temui Rasulullah. Ijrail, labbaik ya Rabb. Jibril, labbaik ya Rabb. Turun ke langit dunia, temui kekasihku yang namanya Muhammad. Terus tanya sama dia, mau meninggal sekarang apa entar aja. Tuh, namanya kekasih, Pak, meninggal ditawarin. Kan kita kalau sama istri kan sayang ya, saking sayangnya apa yang dia minta kita beliin ya, kalau kita sanggup mah. Waktu kemarin saya pulang haji, ketika saya rapi haji sama istri di Mekah, itu kan selesai, Pak, kan santai, ikan. Waduh, Pak, Mama, kita ke mall. Pokoknya kalau ke mall, Mak, apa yang Mama mau, tunjuk aja. Jamaah girang, luar biasa, Ustaz, mesra banget. Pokoknya Mama di mall yang mau, tunjuk aja. Ya. Beliin, tunjuk aja dulu. Dibeliin, tunjuk aja. Nunjuk dong susah amat kan. Ketika Nabi Muhammad ketemu malaikat Ijrail, Bapak pernah ketemu Ijrail? Jangan dapat mati, ketemu dia mah. Iya, penyambut nyawa, ya kan. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Ijrail bersama Jibril datang ke rumahnya, Nabi gemeter, Pak. Nabi Muhammad melihat malaikat Ijrail penyambut nyawa, gemeter, Pak. Sampai Nabi nanya, ya Ijrail, ji'tani za'iran au qabidun, ente datang ke rumah saya pengen silaturahmi apa pengen nyabut nyawa saya, Ijrail? Apa kata Ijrail? Ji'tuka za'iran wa qabidan in syi'ta, aku datang ke rumah engkau ya Rasul karena Allah yang nyuruh, dan saya pengen mencabut rohmu yang mulia ya Rasul, itu pun kalau kau mau. Jadi Ijrail, Pak, paling demen nyabut nyawa Rasul, Pak. Kalau kau mau, aku cabut Rasul. Tapi mendengar kata-kata Ijrail, Nabi bertanya, Ijrail, labbaik ya Rasul,
andai kata saya meninggal sekarang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mali indallahi minal karamah. Kira-kira Allah mau ngasih saya apa, Ijrail, kalau saya meninggal sekarang menghadap Allah? Oh, enggak usah khawatir ya Rasul. Andai kata engkau meninggal sekarang, inna abwabas sama wal jinan qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantadhiruna ruhik. Engkau enggak usah khawatir ya Rasul, ya sayyidul anbiya wal mursalin wa ya khataman nabiyyin. Andai kata engkau meninggal sekarang menghadap Allah, pintu langit, pintu surga Allah buka lebar-lebar untukmu ya Rasul. Dan malaikat di langit berbaris menyambut kedatangan rohmu yang mulia ya Rasul. Jibril, labbaik ya Rasul. Itu surga untuk siapa? Untukmu ya Rasul. Itu langit dibuka lebar-lebar untuk siapa? Untukmu ya Rasul. Itu malaikat pada berbaris nyambut siapa? Nyambut rohmu yang mulia ya Rasul. Jibril, labbaik. Kalau itu untuk saya, apa yang saya minta Allah beri, apa yang saya minta Allah kasih. Wa kaifa hala ummati yaumal qiyamah ya Jibril ma taba qalbi. Lalu bagaimana nasib umat saya Jibril nanti di yaumal kiamat? Kalau saya senang-senang di surga, bahagia di surga, menikmati segala pahala yang Allah berikan kepada saya di surga, saya senang-senang. Lalu bagaimana umat saya nanti di yaumal kiamat? Hati ini belum bersenang dan bahagia, ikhlas meninggalkan dunia yang sementara ini sebelum Allah menjanjikan kepada saya bagaimana nasib umat saya di yaumul kiamat. Mendengar Allah akan keinginan kekasihnya, dijawab sama Allah dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluka ummatuka. Aku Allah melarang umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, tidak boleh masuk surga Pak. Hatta tadkhuluka ummatuka, sebelum umatmu ya Rasulullah masuk surga semuanya, baru nyusul umat yang lain. Alhamdulillah. Sebab siapa Pak? Rasulullah. Bahkan ketika kita nanti menyeberangi Shiratal Mustaqim, Rasul angkat tangannya tinggi-tinggi doain kita. Apa doanya? Allahumma sallim 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 ummati. Ya Allah, selamatin 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 umatku yang sedang menyeberangi Shiratal Mustaqim ya Rabb. Bahkan saat tidak ada yang mampu memberikan syafaat, Rasulullah manusia yang mampu memberikan syafaat kepada umat yang lain. Saat orang lagi butuh pertolongan, datang ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, engkau kakek nenek moyang kami, tolongin kami lagi kesusahan, bantuin. Adam nyaut, ya boro-boro bantuin ente, saya aja kegoda sama iblis waktu surga makan buah khuldi, nggak sanggup saya. Lari lagi ke Nabi Nuh, Nuh, tolongin dong kami yang lagi kesusahan yaumul kiamat ini ya Nuh, ente kan Nabi. Nuh nyaut, ya boro-boro aneh nolongin ente, saya ngurusin anak saya sekarang anaknya bengal bener, badar bener tuh bocah nggak nurut perintah saya, nggak bisa saya. Semua Nabi nggak bisa memberikan pertolongan, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam Pak diterima tobatnya oleh Allah. Di antara sebabnya apa? Karena Nabi Adam menyebutkan nama Rasulullah dalam pertobatannya. Bijahi Sayyidina Muhammadin ighfir dhunubi. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad, ampunin dong dosa saya. Tuh Allah terima tuh tobat Nabi Adam. Kenapa? Karena menyebutkan nama Rasulullah dalam pertobatannya. Maka kita beruntung menjadi umat baginda Rasul, yang umatnya meskipun pendek-pendek umurnya, tapi kalau dia saleh, amalnya bagus, masuk surga duluan. Meskipun kita umat paling belakangan. Kan kita kan umat yang paling bontot. Kalau bontot tuh adatnya gede, ya. Namanya bontot. Coba lihat si bontot. Kita punya bontot, lagunya macam-macam. Bontot mah, iya kolokan, ogohan. Umat Nabi Muhammad tuh umat yang bontot, gede ambek.
Iya, umur pendek dosanya sabrek-abrek tuh. Kan coba lihat. Lah kan kita mah gede ambek, Pak. Bapak punya anak bontot, perhatikan dah. Dia kolokan. Karena paling kecil kan. Nah, ini umat Muhammad yang paling buncit, yang paling belakang. Udah begitu lagunya mendetner, dosa banyak, amal dikit, ya kan? Lagunya kayak orang bener. Itu umat Muhammad, makanya Allah kasih umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Allah berikan seorang Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya meskipun umurnya pendek-pendek. Ya. Jadi kita termasuk orang yang beruntung terlahir menjadi umat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hikmahnya yang dapat kita ambil dari pesan Nabi? Kita diajarkan Allah untuk mencontoh Nabi. Pak, kalau manusia disuruh nyontoh binatang nggak pas, ya susah dong. Kita disuruh nyontoh malaikat nggak bisa, kan malaikat manusia mulia Pak Ustadz. Iya mulia, tapi nggak bisa manusia nyontoh malaikat Pak. Malaikat mah nggak tidur. Emang ada malaikat tidur? Kagak ada. Malaikat nggak tidur, nggak makan, ya kan? Ama duit nggak doyan, ama cewek nggak demen. Lah kita mah gerah kita, lah kita sama perempuan berdemen. Iya, malaikat mah sama duit aja budek. Lah kita beri doyan tuh. Kayak tuh. Nyontoh manusia pantas. Tuh. Basyarun la kal basyar. Maka manusia disuruh nyontoh manusia pas. Kita disuruh Rasul manusia pas Pak. Kenapa? Semuanya sama, gerak gerik kita sama, perilaku kita sama. Hanya bedanya hanya kualitas iman dan amal kita dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh akhlak itu akan menjadi mulia Pak. Kan orang mulia itu diantara karena akhlaknya Pak. Kita ini bukan orang benar kan? Pak, saya tanya, kita orang benar bukan? Iya emang orangnya orang benar, cuma kelakuannya benar. Jangan ngaku kita kelakuannya paling bagus lah. Salah subuhnya kesiangan, duhanya jarang, tahajudnya kalau lagi butuh doang. Mau orang benar kita? Ya jauh. Kita ini bukan orang benar, cuman kita pengen jadi orang benar, pengen jadi orang itu ada proses. Bergaulnya sama orang soleh, bergaulnya sama orang baik agamanya, ya itu proses. Tapi Pak, kita kalau bergaul sama orang yang benar, kita akan jadi benar Pak, meskipun kita bukan orang benar. Coba nih, ada orang Pak tatoan, kerjanya mabok, judi, gak ada yang bagus pekerjaannya. Satu ketika dia pengen hijrah, ngomong sama gurunya, guru kampung ini, Ustadz, ajak saya dong kalau ceramah, biarin saya mah tukang bawain sendal, bawain tas Pak Ustadz. Nggak apa-apa, saya di luar juga nungguin, tapi saya diajak Ustadz ngajar atau ceramah. Emang kamu mau ikut saya? Mau Pak Ustadz, saya pengen tobat. Ya. Baik, syaratnya 2. Apa Pak Ustadz? 1, pakaian yang kau gunakan tidak boleh lebih bagus dari pakaian saya. Bisa Pak Ustadz, siap itu mah. Yang kedua, kalau naik mobil saya, turun dari mobil ke acara, jalannya di belakang saya. Jalannya di belakang saya, jangan di depan. Oh gampang Pak Ustadz, siap. Singkat cerita, ini malam minggu Pak, ini murid yang tatoan kerjaannya, mabok doang, mau judi. Saking girangnya Pak, diajak sama ustadznya, pakai pakaiannya yang bagus Pak. Gurunya cuma pakai yang 150.000, dia pakaiannya yang 300, mewah, keren. Pas guru yang lihat, Masya Allah, pakaian ente bagus amat tuh, lebih bagus dari pakaian saya. Ini Pak Ustadz, saking girangnya saya Pak Ustadz, diajak Pak Ustadz, saya beli baju yang paling bagus Pak Ustadz. Maafin ya Pak Ustadz ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berangkat naik mobil, turun di tempat acara, kata Pak Ustadz, jalanmu di belakang saya. Saking girangnya Pak, bukain pintu gurunya, ya kan,
dia jalan di depan gurunya. Ke acara Pak, semua panitia nyiumin tuh bocah yang tatoan yang penyanyi mabok. Diciumin Pak. Itu yang mabok Pak, bingung Pak. Waduh, lo gue pada diciumin semua tangan gue ini. Gurunya nggak dicium, salaman doang. Karena dia merasa malu, gurunya nggak dicium tangan, dia cium tangan karena pakaiannya lebih bagus dari gurunya. Ketika nama guru disebut namanya, gurunya maju dong. Jamaah panitia beribut Pak. Waduh, ternyata kita salah cium tangan ini. Yang kita cium tangan bukan ustadznya. Karena apa dia digituin? Satu, karena diganti casingnya, bajunya bagus. Kedua, apa? Karena dia ikut sama gurunya, dia jadi baik Pak. Kenapa? Karena kumpulnya sama orang baik. Dicium tangannya, dikasih parcel satu, dikasih amplop juga Pak. Itu dia bahagia benar, ya Rabbana, seumur hidup banyak orang yang ngasih saya cacian. Sampai malam ini orang ngasih parcel, ngasih amplop, dicium tangan saya. Gara-gara apa? Cuman ngikut ustadznya hadir di majlis taklim. Mananya apa? Yuk, dengan kita menghayati lahirnya Rasul, rubah akhlak kita yang tidak bagus jadi bagus. Didik anak kita mengenalinya Rasulullah kepada anak kita agar mulia hidup kita. Maka anak kita kudu banyak mengenal Rasulullah, kudu banyak mengenal akhlak Rasulullah. Karena anak sekarang Pak, maaf lahir batin, kebanyakan pinternya ketimbang benernya. Makanya anak sekarang kelakuannya jauh dari apa yang diharapkan. Ucapannya lebih kencang dari orang tuanya, gentak orang tuanya, ya kan, mencaci maki orang tuanya, bahkan membunuh ayah ibunya. Kok bisa terjadi? Karena tipisnya rasa iman dan lunturnya akhlak agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari. Maka kita perlu punya anak pintar otaknya tapi bagus akhlaknya. Agar apa? Agar anak bisa bantu kita, memberikan pertolongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang dititipkan Allah kepada kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, apa hikmah Maulid? Agar kita sering-sering mengingat Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Banyak baca sholawat. Nggak usah yang panjang-panjang, pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, kan pendek. Baca habis sholat 100 kali. Duduknya masih tahiyat akhir. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung baca sallallahu alaihi wasallam 100. Sehari semalam 500. Sebulan 15.000. Bapak baca, istri baca 30.000. Anak dua baca 60.000. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam musyarrafun. Tidak ada nabi dilibatkan dalam hidup seorang mukmin, maka dia pasti jadi mulia. Siapa yang memuliakan manusia mulia, dia pasti mulia. Siapa yang menghormati manusia mulia, pasti dihormati. Maka saat kita cinta sama Rasul, cinta sama orang tua, ya muliakan mereka, pasti hidup kita akan jadi mulia. Maka jangan pernah khawatir, tidak akan pernah susah orang yang selalu baca selawat. Dan manusia yang akan dikenal sama Rasulullah di yaumul kiamat, diantaranya umatnya yang sering baca selawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Anta syamsun
anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalin, anta misbahus suduri. Sallallahu Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Rabbana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa. Itu kalau kita baca selawat, Pak, kita nggak ngerti artinya nih, ya, nggak ngerti artinya, tapi kita khusyuk bacanya, nggak terasa air mata menetes, bukan karena ngerti artinya, karena kita membayangkan seakan-akan Rasulullah hadir di tempat kita pengajian. Orang kalau baca selawat, Pak, nggak ada. Kita mau qiyam tuh, mau qiyam, kan? Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Tapi banyak di antara kita saat kita baca selawat sama Rasul, adabnya nggak bagus, adabnya jelek. Siapa dia? No, kebanyakan emak-emak. Dia kadang-kadang banyak banget tingkahnya. Orang lagi mau marhaban, ya kan, waduh, video call sama besti-bestinya. Hai guys, gue lagi marhaban nih ya, cetrek. Hai guys, ya Allah lu ngaji nggak sih guys? Kan orang apalagi selawatan, ya kan, video call. Orang lagi selawatan, selfie-selfian. Orang lagi tawaf, ya kan, selfie, lagi tawaf. Waduh, kejelekan orang Indonesia saat dia umroh apa? Nggak lepas dari selfie. Orang lagi mau tawaf, kan rukun, Pak. Tawaf, sa'i, tahalul ya. Ya Rabbana, pas sering saya lihat, Pak, kan? Di grup, bukan? Track. Jeng, lu lagi di Mekah? Iya, gue lagi mau tawaf ya, kan? Video call sama gue ya. Video call, Pak. Lagi depan Ka'bah, kan? Labbaik Allahumma labbaik, begini, tuh, lu nggak percaya gue dibuka nih, tuh, itu semua. Lah orang lagi ibadah umroh, kecuali udah selesai, habis tahalul, foto-foto nggak apa-apa dah. Itu kan pamer bener, please deh. Kalaupun kau benar di Mekah, ya kan, nggak usah begitulah, ya kan, mamer, ya kan, pakai hai guys, hai bestie, gimana kabarnya, gue lagi di Mekah nih, gue mau tawaf. Saya, waduh, ribut. Orang ini saya kadang-kadang adabnya tersingkirkan. Dari apa? Dari adabnya sama Rasul, adabnya menabi, adabnya kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilakukan. Kalau udah rapid, umrohnya boleh. Ya, selfie, foto, enggak apa-apa. Kalau belum, jangan. Ntar sia-sia kita punya umroh. Kenapa? Karena adab kita kagak bagus. Dan mayoritas, Pak, rata-rata. Makanya sih kalau mimpin jamaah umroh, HP taruh, nggak boleh dipegang, taruh tas. Kecuali udah rapi tawaf, ya kan, ya kan, itu baru ente boleh. Itu yang namanya selfie. Kalau belum selesai, saya nggak kasih. Taruh tas.
Kenapa? Agar saya ngajarin kepada mereka. Ini kita lagi ibadah, ikan kita akan khusyuk ibadahnya. Ini di rodoh aja udah foto-foto mulu, di rodoh tuh. Kayaknya merasa bangga bener dia kerodoh, ikan seakan-akan dia orang yang paling bagusnya. Gue udah kerodoh nih, maka Rasul nih, gue buktiin gue dipoto nih, cetek. Banyak kita nggak punya adab, kurang adab sama Rasul. Agar apa? Kita semuanya, kita sholat pak. Kalau kita nggak bagus sholat kita, pakaian kita nggak bagus, itu namanya kita kurang adab sama Rasul. Makanya kalau sholat pakaian yang bagus pak, jangan pakaian yang bergambar-gambar. Ya polos lah, hijau-hijau, putih-putih, tapi nggak apa. Jangan tulisan belakang, tulisan lo lihat gue gampar. Kan tuh ngejek kita pak. Lagi sejak sholat ngeliatin dia, lo lihat gue gampar. Kan ngeselin kita pak. Itu makruh pak, kenapa ganggu orang sholat? Ya kan, kutunggu dudakmu, ditunggu dudakmu. Berarti jandanya gatal nih. Iya, jangan begitu pak, itu mengganggu konsentrasi. Dan itu menghilangkan adab kita menghadap Allah, adab kita mencintai Rasulullah SAW. Maka terakhir pesan saya untuk diri pribadi, jangan lupa sama Rasul dengan banyak selawat. Yang kedua, jalankan sunnahnya. Kalau sebelumnya kita jarang sholat ba'diyah, qobliyah, maulid datang, makin cinta sama Rasul, qobliyah, ba'diyah kerjain. Kalau kita cinta sama Rasul, belajarlah kita untuk bangun malam. Kalau nggak bisa setiap hari, ya seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, ya sebulan sekali. Masa nggak bisa sebulan sekali, kan? Jangan kata kita susah hidup kita, minimal pernah kita melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, kerjain. Jangan duha mah. Yang dikit 4 duha, ya kan? Kerjain meskipun seminggu sekali. Belajar jadi orang benar, ya kan? Insya Allah lama-lama kita jadi orang benar. Yang terakhir, jangan lupa dengan maulid diharapkan jangan bosan untuk menuntut ilmu. Dan perintah menuntut ilmu itu perintah Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Artinya apa? Kalau kita cinta sama Rasul, jangan bosan ngaji. Kalau kita bosan ngaji, lah bohong ente. Ngaku doang cinta sama Rasul, suruh ngaji gogah, ya kan? Mau ustad gedeg, ya kan? Iya, kan ada jamaah begitu, ngaji kagak, ya kan? Mau ustad gedeg, ya kan? Mau ulama benci, ya kan? Sama masjid, ya kan? Kayaknya murka bener. Kalau cinta sama Rasul, gampang aja pak. Demen sama ngaji, hadir ke masjid taklim, itu tanda cinta sama Rasul. Itu aja. Makanya orang yang ngaji pak, maaf ya, orang ngaji itu nggak bakal susah pak. Orang yang datang ke masjid taklim nggak bakal susah. Pokoknya senang. Coba bapak ngaji dah, tapi ngaji, ada nggak makanan? Lah, apalagi maulid ya. Oh, parcel di rumah saya pak, sehari bisa 3. Sama bapak kalau mau parcel ke rumah saya kasih pak, cuman dalamnya udah habis, cuma brangsangnya doang. Udah jam 7. Doa saya untuk bapak semua yang datang di masjid ini ngaji malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doain pada panjang umur, hidupnya pada berkah. Kalau berkah mudah-mudahan bisa ke Mekah, tawaf melilingi Ka'bah, sa'i dari Safa dan Marwah, mabit di Mina dan di Musdalifah. Kita bisa lontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, dan terakhir kita bisa wukuf di Arafah. Pulang haji umrohnya penghasilan bapak bertambah. Kalau bertambah syukur-syukur bisa beli tanah, beli sawah, bangun kontrakan rumah, beli mobil yang mewah, anaknya soleh-soleha, sekolahnya sampai kuliah. Mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah, wafatnya husnul khatimah. Ala dini al-Fatihah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah
بسر الفاتحة كرامة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن عادتك الجمالة جملنا من الدنيا والآخرة خلنا تعبر سالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مبارك دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.